Terima kasih Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua IKPLN, yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pakar, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu senior PLN, dan para undangan. Oke, Bapak Ibu sekalian, materinya tolong disampaikan. Saya mengawali dari tadi mengomentari sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Cynthia, bahwa tadi ulasan beliau itu dalam sekali. Beliau melihat dari aspek fundamental. Biasanya kalau kita menganalisis keuangan bisa dua aspek fundamental dan aspek teknik. Kalau kita di financial market biasanya kalau kita mau investasi di bursa efek, dua analisis itu yang digunakan. Kita hanya bisa melakukan analisis fundamental kalau kita melakukan due diligence. Nah, tapi hari ini kita mendapatkan banyak informasi dari Ibu Cynthia dari aspek internal, fundamental, isi perut PLN. Tapi saya mencoba dari aspek yang lain, yaitu aspek teknis. Aspek teknis kita hanya melihat dari hasil akhir PLN yang sudah dipublikasi. Dan kita bangga PLN menyampaikan secara transparan laporan keuangan statistik dan laporan tahunan setiap tahun, bahkan laporan keuangan 2 kali setahun. Terakhir kita sudah melihat laporan keuangan yang disampaikan oleh PLN pada 30 Juni 2023. Oke Bapak Ibu sekalian, saya kontennya mudah-mudahan 30 menit ini cukup waktu. Nah, sedikit formatnya format akademik. Ada pendahuluan mungkin sebentar, literatur, metodologi, mungkin di buku Menteri 4 ini nanti banyak waktu. Saya mulai dulu dari pendahuluan. Jadi pendahuluan ini kita ingin menekankan bahwa implementasi RUPTL ini adalah kunci suksesnya adalah keuangan. Di mana kunci sukses itu bisa kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi disebutkan latar belakangnya adalah pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 112. Ada 3 hal pokok, yaitu aspek keseimbangan demand supply, kesiapan sistem, dan yang terakhir ini adalah keuangan negara. Ini sebagai landasan pertama yang kita jadikan dasar bagaimana kita melihat manajemen keuangan itu sebagai kunci sukses di implementasi RUPTL. Dan ini kalau kita mundur ke belakang lagi, undang-undang tentang BUMN bahwa harus mencapai keuntungan, ya. Perusahaan persero seperti PLN harus mencapai keuntungan. Undang-undang ketenagalistrikan juga malah ditekankan bahwa harus dikelola kelistrikan ini secara optimal, ya, mengendalikan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, dan seterusnya. Inilah mengapa manajemen keuangan itu memegang peranan kunci, karena tentu kalau kita melihat tujuan perusahaan atau BUMN dan khususnya PLN, ya tentu tidak sedikit peranan PLN. Coba kita lihat apa referensi yang dipentingkan di dalam manajemen keuangan ini. Inilah kira-kira. Kalau ini kita terapkan, ya ini tentu perusahaan yang ideal adalah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan, ada 10, tapi ini tentu kita tidak uraikan satu persatu. Saya hanya sepintas saja apa metodologinya, ya. Metodologinya tentu kita menggunakan data dan menggunakan metode analisis. Ini metode analisis. Lalu apa hasil? Ini yang saya ingin langsung ke sini, apa hasilnya? Hasil dan pembahasan kita bagi 3, melihat masa lalu, melihat masa kini, dan melihat masa depan. Masa lalu tidak perlu terlalu jauh ke belakang, cukup kita lihat saja 1 tahun di belakang 2023, apa yang terjadi di periode 2022. Untuk melihat ini kita tidak perlu menjelaskan, kok berhenti? Ya, nggak usah diganggu, sudah. Ya. Tahun 2022 kita langsung melihat angka. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya jelaskan di 2022 ini? Pertama, kaitannya dengan RUPTL.
Ada 14 pertanyaan sebenarnya saya sudah siapkan, tapi kelihatannya oleh Pak Joko cukup satu saja, karena waktunya terbatas. Jadi apa? Apakah PT PLN Persero mampu menyiapkan pendanaan dan mengelola investasi secara mandiri atau dalam implementasi RUPTL? Jadi kalau ini yang ditanyakan, apakah PLN mampu? Kita bisa melihat angka. Jadi kalau dijelaskan seperti Ibu Cynthia terlalu detail, tapi kalau kita langsung melihat angka bisa kita lihat masa lalu. Masa lalu sudah ada investasi. Yang banyak berperan adalah IPP. Tadi Ibu Cynthia juga menyebut pembelian tenaga listrik tahun 2022 adalah 130 triliun. Artinya kurang lebih 10 triliun setiap bulan. Lalu di dalam 10 triliun ini, 130 triliun ini, sudah termasuk pembayaran cicilan utang IPP, seluruh IPP. Jadi seluruh IPP yang menjual listrik ke PLN, yang punya utang di bank, semua cicilannya sudah masuk di sini. Jadi artinya apa? Kalau andai kata pun PLN sebagai IPP, holding sebagai IPP, sebenarnya tidak ada masalah, bisa membayar cicilan, karena ini terbukti bisa membayar cicilan. Yang dipentingkan adalah investasi. Berapa investasi dari IPP yang diperlukan kalau dia membangun PLTU ataupun pembangkit lain? Standar perbankan dunia termasuk di Indonesia 30-70, 30% modal sendiri, 70% adalah bank. Tetapi dalam kenyataan di Indonesia, di PLN, karena PLN IPP ini demikian rendah risikonya, saya 2 kali ikut negosiasi, bank melihat bahwa risiko IPP itu mendekati 0. Karena apa? Pertama, seluruh kontraknya itu cicilan pertamanya sampai cicilan tahun pertama sampai lunas itu di-cover oleh tarif pembelian PLN. Artinya IPP mampu membayar. Kontraknya jangka panjang 30 tahun. Pembayaran utang cukup 7 tahun saja. Ya, jadi hanya yang 7 tahun ini yang dikejar. Itu kalau IPP menggunakan modal 30%. Tapi kebanyakan IPP kalau sudah mendapat kontrak dari PLN tidak perlu menggunakan modal. 100% dibiayai oleh bank. Saya 2 kali ikut dalam tim negosiasi IPP dengan bank. 700 megawatt 7 triliun dan 1000 megawatt 22 triliun. 100% dibiayai oleh bank. Saya ikut negosiasinya hanya mencek berapa pembayaran PLN per bulan dan berapa cicilan bank per bulan. Cukup itu saja. Dan sudah termasuk tambahan biaya operasi IPP. Jadi yang dibayar PLN itu bukan hanya menutup cicilan dan bunga, tetapi juga biaya operasional plus margin IPP. Nah, jadi maknanya, apakah PLN sanggup? Sejarah mengatakan bahwa sanggup. Karena ini. Jadi kalau ke depan pengembangan RUPTL ini, katakanlah PLN secara mandiri. Apakah sanggup membayar cicilan? Sanggup, yang penting di sini di atas. Penjualan. Jadi kalau tadi disyaratkan, demand forecast harus betul-betul real, bukan asumsi. Karena kalau demand forecast-nya meleset, terlalu tinggi, terlalu over, dan ternyata realisasi penjualannya tidak mencukupi, maka artinya apa? Subsidi pemerintah akan, kita melihat subsidi tahun 2022 ada 2 item, 58 dan 63, 121. Ada lagi masuk di sini, tapi tidak hanya ada di laporan keuangan 10 triliun. Jadi katakanlah ini saja, 121 triliun. Jadi kalau demand forecast-nya meleset, terlalu over, atau supply-nya terlalu besar, pembangunan pembangkitnya terlalu besar sehingga membayar cicilan yang akhirnya membebani di sini, di pembelian, karena komponen A itu adalah sifatnya given, harus tetap dibayar. Nah, jadi kalau dia demand forecast-nya meleset atau supply-nya terlalu besar yang dibangun, maka pasti penjualannya tidak bisa menutup biaya operasi. Ini kita pertanyaan, apakah PLN sanggup? Kalau ini kita melihat sejarah tahun 2022 seharusnya PLN bisa. Selama hitungan-hitungan demand forecast betul-betul mendekati atau bisa akurat. Jangan terjadi oversupply atau excess supply. Karena begitu excess supply, maka demand subsidi akan meningkat. Tapi di dalam undang-undang sudah di backup oleh pasal 2 ayat 2 tadi, bahwa
memperhitungkan kemampuan keuangan negara. Jadi saya yakin Ibu Cynthia dengan tim investasi PLN Pusat untuk meyakinkan Kementerian Keuangan yang mensubsidi, dia harus pastikan angka ini. Ya, dipastikan angka ini karena yang begitu disetujui RUPTL oleh Menteri Keuangan, artinya ini harus ditutupi. Ini harus ditutupi kalau terjadi defisit. Jadi di sini yang memegang peranan penting dalam undang-undang tadi, Perpres tadi, butir 1, keseimbangan demand dan supply. Ya, ini melihat masa lalu. Nah, sekarang kita melihat masa kini. Untuk melihat masa kini, kita sebagai analis teknis hanya boleh melihat di internet. Di internet sudah dilaporkan Juni tahun 2023. Apa yang kita lihat di Juni 2023 mungkin tidak perlu keterangan, langsung ke angka. Mudah-mudahan ini kelihatan Bapak Ibu sekalian, likuiditas dan profitabilitas. Saya mau mulai dari sini dulu. Kas PLN 29 triliun, ada 30 triliun kas yang tersedia di PLN. Di akhir tahun yang lalu 51 triliun. Apakah PLN tadi kembali ke pertanyaan, apakah mampu 29 triliun ini? Dari sini kita bisa tentu mulai mencari jawabannya melalui angka-angka ini. Jadi kita mulai dulu melihat betapa yang dihadapi PLN seperti cerita Bu Cynthia tadi, 29 triliun saldo. Berapa utang PLN yang segera dibayar? Jadi yang paling kita tahu semua adalah utang usaha. Semua tahu utang usaha. Berapa total usaha yang harus dibayar? 14 sama 40 berarti 54 triliun. Nah, inilah yang mungkin seperti tadi cerita Bu Cynthia. Bagaimana membayar 54 triliun ini dengan hanya 29 triliun tentu. Yang ini tadi belum kita bicara mengenai yang harus dibayar untuk IPP 130 di bulan Juni sudah meningkat, bukan lagi 7 separuh dari 160-65 sudah meningkat pembelian listrik di atas 70. Berarti kurang lebih 12 triliun per bulan. Ini harus dibayar karena IPP ini juga harus membayar ke bank. Nah, jadi dengan 29 tadi, ini apa di tengah-tengah? Jangan dengan 29 triliun tadi ini, ya memang kalau kita melihat utang usaha saja dengan pembelian tenaga listrik. Nah, jadi yang menjadi problem di sini adalah kemampuan likuiditas kita. Nah, kenapa bisa terjadi kemampuan likuiditas kita begitu rendah di bulan Juni? Saya bisa melihat di sini, di cash flow, di PLN Pusat, ada pembayaran utang yang seperti Ibu Sinta katakan tadi, dibayar 16 triliun dan 7 triliun, ditambah lagi 1 triliun, kurang lebih 1, 17, 19 triliun. Ini yang dibayar. Kemudian yang kedua, kalau tahun lalu, nah ini kalau ke tahun lalu, 2 bulan periode yang sama tahun lalu, dia masih meminjam, membayar utang, minjam dulu. 14, 12 dia pinjam. Tapi kalau ini PLN tidak meminjam. Nah, ini hebatnya PLN sekarang, jadi dia memanfaatkan uangnya tadi, itu sebabnya maka uang yang 51 ini berkurang 21, sisa ada 29 triliun karena digunakan untuk membayar utang yang mungkin tadi penjelasan Ibu Cynthia masih relatif, bunganya tinggi dan tidak menambah pinjaman. Betul-betul saya melihat kenapa tidak menambah pinjaman? Saya melihat bahwa ternyata pemerintah punya utang ke PLN yang belum dibayar. Mana piutang pemerintah? Aset lancar 45 triliun. Pemerintah belum bayar ke PLN. Ini ya tentu kenapa tadi Ibu Cynthia mengatakan Menteri Keuangan pun ikut memantau karena dia berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya. Bayangkan 45 triliun ini kalau tahun lalu periode yang sama masih 18 triliun. Jadi tentu kita bisa membayangkan Sri Mulia Ibu Menteri Keuangan bagaimana mencari uang 45 triliun untuk mensupport ke PLN. Dan ya PLN uang yang tadinya 51 sisa 29 bagaimana membayar utang usaha?
Bagaimana membayar IPP? Maka tadi upaya yang dilakukan oleh Bu Cynthia, IPP-nya yang 10-12 triliun per bulan ini, yang mungkin diminta juga untuk memahami sedikit, tapi ya tentu juga IPP ada batas-batas juga kalau mungkin ditunda karena dia harus menyelesaikan utangnya di bank. Ini lebih lanjut, saya kira ini yang kondisi saat ini. Mari kita lihat masa depan. Masih banyak yang bisa dijelaskan masa kini, tapi saya kira cukup pada likuiditasnya saja. Masa depan pasca implementasi RUPTL. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tadi di Pepres demand dan supply, tapi kalau melihat aspek keuangan tidak cukup hanya demand dan supply. Jadi kalau membuat proyeksi keuangan tentunya tidak cukup demand supply. Yang harus dijaga keseimbangannya adalah keseimbangan cash flow. Kenapa? Jangan sampai tadi supply yang masuk hanya mereplace pembangkit yang ada. Sehingga apa kalau mereplace pembangkit yang ada, jangan-jangan cost-nya lebih mahal. Ada contoh di bawah ini, nanti sebentar saya tunjukkan. Jadi demand supply seimbang, tapi struktur cost yang berbeda. Karena kita semua sudah mengetahui bahwa EBT ini cenderung cost tarifnya lebih tinggi daripada katakanlah seperti PLTU batubara. Dan pasti struktur kapitalnya, struktur cost-nya lebih tinggi, dan ini maknanya akan terjadi ketidakseimbangan cash flow. Jadi teman-teman mungkin yang menyiapkan proyeksi keuangan di PLN, ini perlu tidak hanya berfokus pada keseimbangan demand dan supply, tapi juga keseimbangan cash flow. Meskipun di dalam Pepres mengatakan keseimbangan dan supply dan keamanan keuangan negara. Karena keuangan negara ya tersirat di situ adalah subsidi akan meningkat kalau terjadi ketidakseimbangan. Apalagi kalau PLTU di-replace oleh EBT yang baru dengan tarif yang lebih tinggi. Ini investasi baru, tetapi struktur cost cash in-nya lebih kecil daripada cash out. PLN mampu mengelola secara mandiri, lebih efisien dibanding IPP. Ya pasti, tadi kita sudah melihat. Karena kalau IPP pasti ada batas 7 tahun. Kita ingat dulu PLN kalau pinjam di Bank Dunia atau di mana-mana, itu pinjamannya jangka panjang. Tapi kalau IPP, ya, adalah pinjaman komersil itu tidak lebih dari 7 tahun, maksimal 8 tahun. Artinya, kalau kita investasi, katakanlah seperti tadi, Ibu Cynthia mengatakan 157 million, atau kurang lebih 2.200 triliun sampai 2040. Kalau kita hitung per tahun, katakanlah itu investasi 2.200 triliun, maka setiap tahun harus membayar cicilan pokoknya saja 300 triliun. Padahal penjualan listrik PLN hanya 300 triliun. Jadi jangan sampai kita investasi besar-besaran, demand dan supply, tapi hanya mereplace. Apalagi PLTU yang ada dipensiunkan diganti dengan PLTU yang baru. Dan satu lagi untuk menguji bahwa financial projection yang kita siapkan selama ini sekarang teruji. Dulu selalu kalau kita, kebetulan saya punya bidan juga dulu menyiapkan proyeksi keuangan, selalu masa depan itu cerah, tapi ternyata yang terjadi sekarang ini jauh dari yang kita pernah proyeksikan. Berarti apa maknanya ke depan? Pada saat kita menyiapkan proyeksi ke depan, harusnya lebih berhati-hati, terutama melihat faktor eksternal. Inilah kondisi, ini tadi sudah. 5 menit lagi. Ini struktur cost, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat. Mungkin kita hanya melihat angka-angka laporan keuangan selama ini secara kasar saja, tapi ini secara detail. Saya mencoba membandingkan angka dengan angka. Kita melihat komponen cost tahun 2022. Rata-ratanya adalah per KWH-nya. Komposisinya kita melihat di sini pembelian listrik dan bahan bakar itu 73%. Jadi cost kita itu pembelian dan bahan bakar adalah 73%. Kemudian biaya rata-rata yang kita keluarkan secara keuangan 1.400. Padahal tarif rata-rata kita adalah 1.137. Ini statistik PLN. Tapi kalau dilihat per tarif, yang paling tinggi itu adalah gedung, penerangan jalan, 1.400, tapi kontribusinya hanya 2 dan 1%, 3% saja.
Yang paling tinggi adalah rumah tangga 42%. Berapa tarifnya? 1128. Tapi coba kita lihat berapa kosnya. Kalau kita beli dari IPP, Bapak Ibu sekalian, pembelian tenaga listrik 1048 rata-ratanya. Tetapi jangan lupa overhead cost yang dikeluarkan PLN 283. Jadi kalau ditambahkan overhead cost-nya PLN dengan pembelian IPP 1332 bandingkan dengan tarif. Semua tarif merugikan. Kecuali gedung kantor dan PJU yang 3% ini. Jadi maknanya struktur tarif kita pun adalah sangat rendah sekali dibanding dengan cost-nya PLN sendiri 1.400 secara keseluruhan. Kalau kita beli listrik dari IPP plus overhead yang dikeluarkan itu adalah 1.300. Kenapa overhead diperhitungkan? Karena ya kita beli dari listrik IPP kan dari meteran IPP, tetapi seluruh jaringan overhead yang lain, biaya pegawai, biaya penyusunan instalasi, katakanlah yang kita tidak gunakan itu adalah rata-rata perkaliannya 283. Jadi kalau kita tambahkan menjadi 1.332. Jadi kesimpulannya ke depannya, kenapa tidak PLN saja yang mengelola secara mandiri? Ya, jadi maksudnya kenapa harus selalu kepada investor? Padahal investor ini hanya nama. Investor itu adalah bank. Ini bank yang menyiapkan pendanaan. Jadi kalau 100% investasi di biaya bank, sebenarnya investor itu sebenarnya hanya mediasi saja. Tapi tidak perlu jelaskan terlalu jauh bahwa inilah risiko secara finansial. Siapa yang menanggung risiko selisih kos ini adalah APBN atau subsidi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Oh, jangan lupa masih ada kesimpulan. Kesimpulannya implementasi PLTU sebagai opportunity mencapai tingkat produktivitas yang layak untuk meningkatkan nilai perusahaan. Jadi tentu dengan adanya RUPTL ini, kalau dimanfaatkan dengan baik, termasuk tadi mengelola secara mandiri RUPTL ini dimaksimalkan, maka dia menjadi suatu opportunity untuk meningkatkan nilai atau value perusahaan. Manajemen keuangan PLN mampu mendukung kesuksesan implementasi PLTU melalui implementasi prinsip. Ini prinsip manajemen keuangan penting, karena kalau ini dilewati, ya tentu akan sulit untuk mencapai value atau profitabilitas perusahaan. Perlu menyiapkan proyeksi keuangan yang lebih realistis, jangan terjadi seperti masa lalu. Kita sekarang sudah membuktikan bahwa proyeksi kita masa lalu itu adalah banyak menyimpang, karena kondisi yang dihadapi sekarang sudah jauh berbeda. Kemudian implementasi PLTU secara mandiri lebih efektif bila pengelolaan pendanaan secara mandiri PLN dibanding melalui pihak ketiga yang juga hanya mengandalkan pendanaan dari perbankan. Ya, bukan ekuitas dari investor itu sendiri, tapi hanya melalui perbankan. Dan yang terakhir, fungsi utama manajemen keuangan dalam upaya memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan value perusahaan, maka diperlukan personil yang kompeten. Ya memang kalau kita engineer banyak, tetapi yang kompeten di bidang financial analyst ini yang sangat terbatas. Saya melihat IPP, hampir semua IPP punya financial analyst. Dan financial analyst ini tentu memiliki pemahaman ya sampai kepada perbankan dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ya karena waktu sudah jam sekian. Maka hanya bisa ada satu pertanyaan saja. Saya kira poin terpenting dari yang disampaikan oleh Pak Minun adalah udahlah PLN mandiri saja, nggak usah pakai IPP. Kelihatannya begitu pesan utamanya dari dan ini saya kira bisa memancing debat yang cukup panjang nih di waktu lain barangkali. Tapi untuk kali ini satu pertanyaan saja dari kita semua. Ada yang mau merespon ini? Monggo. Monggo Pak Edi. Ini Pak, ini kan sebenarnya kalau kita kembali pada essence daripada FJD2 kan implementasi RUPTL. Dan kita lihat RUPTL ini kan tidak terlaksana sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Nah kalau memang begitu ini masalahnya apakah memang dari sisi perencanaan, dari sisi pengadaan, atau dari sisi pendanaan. Karena tadi Ibu Sinti kan menyampaikan bahwa dana yang diperlukan untuk CAPEX itu kan sekitar 120-130 triliun ya. Nah tadi kalau lihat dari posisi keuangan seperti itu kan PLN tidak punya kapasitas. Apakah karena tidak punya kapasitas ini
Sehingga RUPTL ini jadi terkendala. Dan kalau terkendala ini ya seperti yang sudah bisa diperkirakan bahwa ini nanti akan krisis, dan isu krisis ini lebih unggul daripada isu transisi, Pak. Ya itu saja, Pak. Ya, silakan mungkin, Pak. Jadi masalah keterbatasan terima kasih, keuangan PLN Pak untuk investasi Pak. Kalau keterbatasan PLN bukan sekarang saja, Bapak Ibu sekarang. Kenapa dulu kita mengundang IPP dulu? Ya karena kita menganggap bahwa PLN tidak memiliki dana. Kalau kita lihat laporan keuangan, PLN tidak punya dana. Kita bisa bayangkan yang pemilik IPP. Ada nggak IPP yang punya dana untuk diinvestasikan modalnya sendiri? Yang saya cerita tadi, beberapa IPP ya tidak perlu menambah dana di investasi itu. Tapi semua 100% dibiayai oleh perbankan. Satu yang penting bagi kita adalah pertama kalau IPP dibiayai oleh investasi dibiayai oleh perbankan, yang penting adalah kelayakan finansial. Selama kelayakan finansialnya itu oke, dan bisa membayar cicilan dan bunga setiap periode dan tidak lebih dari 7 tahun, hampir semua bank itu akan menerima. Karena di bank itu adalah bisnisnya adalah bisnis bunga. Jadi dia menerima tabungan masyarakat, dia harus membayar bunga. Dan dia harus menyalurkan tabungan masyarakat itu untuk mendapatkan bunga. Bunganya itu adalah potensi-potensi investasi yang risknya minim. Nah, kita melihat PLN mungkin memang rugi, tidak punya cash, tapi dia di belakangnya adalah pemerintah. Kemudian, di mana di belakangnya pemerintah? Bagaimana bisa menjamin? Ya kalau katakanlah subholding diberi function seperti IPP, dan PLN harus tetap membayar setiap bulan, maka subholding sama dengan IPP juga bisa melakukan. Dan biasanya bank, selama risikonya, ya seperti IPP, ini adalah risikonya sangat rendah sekali, karena kontraknya jangka panjang, dan setiap bulan mampu membayar sesuai dengan kontrak pembelian PLN. Jadi kalau itu bisa di-cover, saya yakin lembaga keuangan internasional tidak akan bermasalah. Nah, memang kalau kita melihat kondisi keuangan likuiditas tadi, ya memang memprihatinkan, tetapi kita meyakini bahwa investasi itu bukan PLN yang membiayai, tapi adalah pihak lembaga keuangan. Sisa bagaimana kalau PLN mencari sumber pendanaan yang jangka panjang seperti masa lalu. Tahun-tahun mungkin sebelum masih ada proyek, kita pinjamannya bisa 20 tahun. Ya mungkin zamannya Pak Hardi dulu perencanaan, tapi sekarang tidak ada yang lebih dari 8 tahun. Rata-rata hanya 7 tahun, karena itu adalah pinjaman komersil. Dan itu di-cover di dalam pembelian tenaga listriknya PLN. Nah itu yang membuat likuiditas PLN sangat memprihatinkan. Tetapi kalau itu dikelola secara mandiri, mungkin PLN mencari pendanaan yang mungkin jangka waktunya lebih lama. Kemudian ada kepastian dari pemerintah untuk menjamin. Jadi tadi RUPTL kalau sudah dijamin oleh Menteri Keuangan, disetujui oleh Menteri BUMN, saya yakin itu pun sudah cukup untuk menggaranti di lembaga-lembaga keuangan. Demikian Pak Maman. Terima kasih Pak. Saya kira kita harus mengakhiri sesi pertama pagi ini karena waktu yang sudah sekian. Saya kira kita berikan aplaus kepada Pak Aminullah untuk kontribusinya dalam pemikiran kita. Saya kira ini akan kita diskusikan lebih lanjut Pak Aminullah, ya khususnya mengenai IPP yang tadi. Saya kira saya kembalikan kepada moderator. Wawancara Pak. Terima kasih Pak Joko dan Pak Aminullah yang telah berkenan memberikan paparannya. Kita lanjut di sesi kedua. Aplaus untuk Bapak-Bapak yang telah berkenan memberikan paparan. Terima kasih Bapak.